Min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Apanya yang sama? Ada dua. Satu, khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dua-duanya itu dari turab. Turab itu apa? Tanah tadi ya, tanah berdebu atau tanah gini. Kalau diurutkan secara geologi, turab itu adalah topsoil, tanah gembur yang ada di permukaan tanah yang itu paling subur. Kira-kira ketebalannya cuma 20-30 cm. Kalau itu ngelongkok ya terkelupas, maka tanah itu menjadi tandus. Sehingga di Al-Quran di ayat yang berbeda diceritakan kalau ada batu ketutupan turab kena air hujan itu sehingga di dalam Al-Quran di ayat yang berbeda itu diceritakan kalau ada batu tertutup oleh turab kena air hujan itu larut. Jadi tanah yang gampang larut itu adalah tanah permukaan. Ya, itu yang kemudian diceritakan di ayat ini bahwa Nabi Isa maupun Nabi Adam itu dibuat dari tanah turab, tanah yang unsur haranya paling komplit, bukan dari sekedar tin. Karena tin itu masih disulalatin, masih disaripatikan gitu ya. Nggak bisa langsung ngambil dari tinnya, nggak bisa. Mesti dari turab ini yang langsung kalimatnya itu eksplisit jelas. Khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah turab, itu satu. Kemudian summa qala lahu kun fayakun, dua-duanya diucapkan kepadanya jadilah, maka jadilah dia. Jadi kesamaannya itu ada dua, Nabi Isa dan Nabi Adam. Oke. Habis baterai. Oh, aminnya, memorinya. Enggak. Jadi sekali lagi ayat ini menceritakan analogi penciptaan Isa dan penciptaan Adam. Dianalogikan apanya yang sama dari keduanya? Ada dua hal. Yang pertama bahan dasarnya dari turab dan prosesnya adalah kun fayakun. Gitu ya. Jadi gamblang ini kalau kita runut begini gamblang. Artinya apa? Nabi Isa itu diciptakan dari turab. Tuh, dari tanah Nabi Isa. Iya. Tetapi bukan dibentuk kayak patung terus tapi jeder dari Nabi Isa. Bukan. Ada proses dari turab itu. Nanti saya perlihatkan di ayat yang berbeda. Turab itu diproses menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu air mani, bisa sperma, bisa ovum. Nutfahnya diproses lagi menjadi alaqah, ya, yang kita gambarkan sebagai gumpalan seperti darah. Gitu. Alaqah. Nanti alaqahnya diproses lagi menjadi mudghah, gumpalan daging, dan seterusnya ya sampai lahir menjadi seorang bayi. Oke. Jadi poin satu bahan dasarnya dari turab, yang kedua diucapi kun fayakun. Nah ini lagi di kun fayakun ini seringkali terjadi penyederhanaan dalam memahami. Kata kun fayakun itu seringkali ada yang berpendapat tanpa proses. Jadi kayak bim salah bim, nah gitu ya, langsung muncul, nggak ada proses, nggak ada. Di seluruh jagat raya ini tidak ada kejadian yang tanpa proses, karena alam semesta ini ada di dalam ruang dan waktu. Jadi pasti terikat waktu, bisa setahun, bisa sebulan, bisa seminggu, bisa semenit, bisa sedetik, bisa sepersejuta detik, tetapi proses itu terjadi. Nah, kun fayakun secara bahasa, kun jadilah, fa maka, ya, atau kemudian lantas yakun jadilah dia. Jadi itu menunjukkan proses, ada sebab akibat di situ. Karena Allah mengatakan kun maka jadilah dia. Oke ya. Nah di ayat yang berbeda kata kun fayakun ini dijelaskan oleh Allah. Setiap kali Allah menciptakan makhluknya itu Allah pasti mengucapkan kun fayakun. Nah maka kita ambil contoh misalnya Allah menciptakan mangga, pasti kun fayakun. Gimana mangga itu terjadinya? Apa langsung jeder jadi mangga di atas meja? Kan enggak. Langsung bisa dimakan. Langsung bisa dimakan. Kan enggak. Terus ada yang mengatakan, loh tapi kan Allah itu bisa apa saja, melakukan apa saja yang dia kehendaki. Iya, tetapi kan tidak seperti yang Anda bayangkan itu.
Bagaimana kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah? Ya dari kejadian yang terjadi. Jangan kita ngarang sendiri. Kalau Allah menghendaki, apapun kan bisa terjadi. Misalnya nih, kalau Allah mau menjadikan bumi ini nggak bulat, ya bentuknya kotak, apa bisa? Ya bisa saja, Allah kok, Tuhan kok. Gitu. Apakah itu terjadi? Enggak. Gitu. Kenapa? Karena Allah menghendakinya melalui sunatullah. Ada proses sebab akibat di situ. Kalau benda berputar begini bentuknya akan cenderung bulat dan seterusnya, ya, tidak kotak gitu. Oke ya. Jadi poin pentingnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika diucapi kun fayakun itu berproses, bahannya dari turab. Maka kita lihat Nabi Isa itu melalui proses dikandung oleh ibunya, terlahirlah Nabi Isa. Itulah kun fayakun, itulah dari turab. Gitu ya. Jangan diambil sederhananya maka menjadi nggak make sense. Maka Al-Quran pun mengatakan dibentuknya memang di dalam rahim. Surat Ali Imran ayat 6 ya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu sekalian di dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi yang dikehendaki itu yang terjadi itu, kita nggak bisa nebak-nebak, malah keinginan kita yang kita paksakan kepada Allah kan gitu. Nggak bisa. Yang dikehendaki itu adalah membentuk Allah membentuk makhluknya atau dalam konteks ini manusia itu di dalam rahim sebagaimana Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukan berarti Allah nggak bisa, tetapi ini yang dipilih dikehendaki oleh Allah gitu ya. Oke, nah ini bagian-bagian akhir untuk menyimpulkan ya tentang Nabi Adam itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 10 dan 11 nanti urutannya. Di ayat ini diceritakan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian manusia ini di muka bumi dan kami adakan bagi kalian di muka bumi itu sumber-sumber penghidupan, amat sedikit kalian bersyukur. Nah, poin pentingnya adalah di ayat 11-nya ternyata Adam pun dibentuk di dalam rahim. Nah, diceritakan di sini. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minasyajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian. Walaqad khalaqnakum itu jamak. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua manusia ya. Lalu kami bentuk tubuh kalian. Tsumma sawwarnakum, kami bentuk tubuh kalian di mana? Penjelasannya ada di surat Al Imran ayat 6 tadi. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk itu menggunakan kata yang sama. Ya, suwarnakum yusawwirukum dari kata yang sama. Suara yang artinya membentuk tubuh kita di dalam rahim. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kami bentuk tubuh kalian di dalam rahim. Nah menariknya, ini kan cerita tentang manusia pada umumnya ya, kamu sekalian jamak. Tiba-tiba muncul kalimat ini. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Jadi hubungannya apa ini? Ya awalnya bercerita tentang manusia secara jamak, bahwa manusia semuanya itu diciptakan Allah, dibentuknya di dalam rahim. Terus tiba-tiba summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Berarti Adam itu adalah bagian dari manusia kolektif ini yang diciptakan di dalam rahim dan malaikat diperintahkan bersujud pada saat proses penciptaan itu terjadi di dalam rahim. Gitu. Jadi Adam masih di dalam rahim, iya. Malaikat disuruh bersujud. Iya, dan sudah dibocorkan kan oleh Allah gitu. Adamnya belum ada, belum lahir. Sudah dibocorkan, aku akan menjadikan nih khalifah di muka bumi. Adamnya belum ada. Nanti itu kan ada ayat lain yang menarik. Iblis mengatakan, oh ini ya, gitu ya. Orang yang kau muliakan lebih dari aku itu. Artinya saat terjadi dialog itu, Adamnya belum ada. Nanti baru ada ini ya ternyata gitu. Nah di sini maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi kalau kita runutkan itu ketemu benang merahnya, sesungguhnya semua manusia itu diproses di dalam rahim, tidak terkecuali Adam. Ya.
Turab itu diproses bertahap menjadi manusia. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 5. Nggak langsung jadi manusia. Hei manusia, jika kamu dalam keraguan tentang hari berbangkit, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah turab. Kemudian, setetes mani. Kemudian, dari gumpalan seperti darah atau alaqah. Kemudian, dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai seorang bayi. Tuntas penjelasan Al-Quran sesungguhnya kalau kita runutkan itu ketemu, oh di sini benang merahnya itu, maka saya memberanikan diri untuk menyimpulkan bahwa Nabi Adam itu tidak diciptakan secara instan dari tanah dibentuk boneka diucapi kun fayakun. Bukan berarti Allah nggak bisa, tetapi Allah menceritakannya di Al-Quran bukan itu yang dilakukan Allah, melainkan proses yang kita bahas sepanjang kajian kita. Ya, saya kira saya cukupkan di situ. Mudah-mudahan dapat clue-nya atau dapat kesimpulannya. Tapi boleh saja beda pendapat itu biasa saja. Yang penting ketika berbeda pendapat itu pakai pakai landasan. Iya. Sekedar opini. Jangan pokoknya memaksakan kehendak. Dalil tarung sama dalil, sains tarung sama sains. Gitu. Itulah yang sesungguhnya diharapkan oleh Islam ini ya, bahwa beragama itu memang nggak ikut-ikutan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak paham ilmunya. Karena setiap diri itu akan dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Jadi itu diperintahkan kita suruh berargumentasi supaya keimanan kita itu mantap, ilmu yakin. Loh kan anak ilmu nih, ainul yakin, menyaksikan bukti-buktinya. Hakul yakin barulah keyakinannya mantap sekali. Oke, gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi hikmah berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.